Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan panduan pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar. Seperti apa teknisnya, seperti apa yang harus disiapkan. Bapak Ibu silakan simak video ini sampai tuntas. Baik Bapak Ibu, bagi yang baru mampir silakan subscribe dulu, kemudian aktifkan tanda lonceng, kemudian like, dan apabila ada yang ingin disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar. Pada panduan pendaftaran ini, kita akan mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang baru mendaftar. Artinya, pendidikan yang baru akan mendaftar di tahun ajaran yang baru ini. Kemudian yang kedua, tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar IKM di tahun 2022 apabila Bapak Ibu ingin mengubah opsinya. Ya nanti ini adalah panduannya Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan permasalahan atau kendala-kendala yang ada di atau pada saat pendaftaran Bapak Ibu di IKM ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini penting untuk diingat. Yang pertama adalah jadwal pendaftaran. Jadwal pendaftaran berlangsung mulai tanggal 6 Februari sampai tanggal 31 Maret tahun 2023. Kenapa saya baru menyampaikan tutorial kali ini? Karena banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya kepada saya, kemudian saya balas satu persatu. Nah, ini adalah salah satu balasannya menggunakan video ini ya. Kemudian Bapak Ibu, selama masa pendaftaran satuan pendidikan bisa merubah opsi kurikulum Merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Jadi Bapak Ibu, selama masa pendaftaran dari 6 Februari sampai tanggal 31 Maret ini, Bapak Ibu bisa memilih kurikulum opsi kurikulum Merdeka sebanyak 3 kali. Kecuali kalau sudah lewat dari masa pendaftaran, maka Bapak Ibu tidak bisa memilih lagi. Artinya Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kemudian apalagi yang harus diingat yang berikutnya adalah yang harus disiapkan satuan pendidikan untuk mendaftarkan kurikulum mereka. Yang pertama, pahami status pendaftaran satuan pendidikan. Apakah sekolah Bapak Ibu sebagai pendaftar baru atau sudah mendaftar di 2022? Ingin merubah opsi tentunya. Kemudian yang keduanya download aplikasi PMM minimal versi 1.25.0 atau akses ke laman guru.kemendikbud.go.id. Nah, ini menggunakan HP, Bapak Ibu silakan diunduh di Play Store. Kemudian ini menggunakan laptop ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya tentunya memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah, tapi tidak terbatas pada domain admin belajar ID. Maksudnya Bapak Ibu, jelas kalau pendaftaran ini harus menggunakan akun belajar.id. Bagaimana kalau memang misalkan Bapak Ibu belum memiliki akun belajar.id? Nanti silakan konfirmasi di komentar, nanti akan saya buatkan tutorial atau panduannya. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan tidak terbatas pada domain admin belajar. Bapak Ibu bagi guru yang baru diangkat kepala sekolah dan akun belajarnya masih guru SD atau guru yang lainnya, masih guru bukan domain admin, itu bisa daftar IKM yang jelas di dalam Depdiknya sudah masuk sebagai kepala sekolah. Itu pengertiannya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ada kendala, nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan silakan sampaikan juga di kolom komentar apabila ada kendala Bapak Ibu sebagai guru tapi sudah menjadi kepala sekolah, akunnya akun guru, masih akun guru, tapi ada kendala ya silakan nanti sampaikan di kolom komentar. Yang keempatnya mengikuti alur pendaftaran hingga selesai, jadi tahapan-tahapan diselesaikan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian 5, surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta, format surat bisa diunduh di PMM. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan yang kelima ini syarat untuk sekolah swasta. Jadi harus ada izin dari yayasan tentunya untuk mendaftarkan ke IKM ini. Kemudian bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022 nih Bapak Ibu, tahun kemarin Bapak Ibu sudah daftar. Satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Yang kedua, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum Merdeka di tahun 2023.
Yang ketiga, satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023. Yang keempat, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi karena opsi yang ini merupakan opsi terakhir yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Ini penjelasannya yang penting untuk diingat oleh Bapak Ibu semuanya sebelum mendaftarkan sekolah Bapak Ibu ke IKM itu. Kemudian siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka di PMM? Yang pertama, kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah dan memiliki akun Belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Jelas ini adalah syarat mutlak Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar.id. Nah, siapa saja ini? Yang pertama kepala sekolah. Jelas kepala sekolah definitif tentunya. Atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah karena memang kepala sekolahnya tidak ada. Itu bisa, yang penting di Dapodiknya tercatat sebagai kepala sekolah meskipun akun Belajar ID-nya bukan domain admin, itu bisa. Kemudian yang keduanya, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan menggunakan akun belajar.id kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Tetap Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar.id milik kepala sekolah, hanya didaftarkannya bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah, jika Anda memenuhi kedua poin tersebut namun terkendala mengakses pendaftaran kurikulum merdeka, silakan Bapak Ibu melihat informasi lebih lanjut dan lihat di sini ya. Bapak Ibu silakan dilihat di alur pendaftaran KM ya. Bapak Ibu silakan dicek. Nanti juga kalau misalnya ada kendala nanti juga akan saya sampaikan di video berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu tata cara pendaftaran secara umum. Ini Mas secara umum, nanti akan saya buatkan tutorial langsung atau live cara mendaftarkannya. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke PMM dengan akun belajar.id, kemudian masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, klik daftar di sini ya. Kemudian klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Nama Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian nama sekolahnya apa. Nah, ya. Kemudian pelajari kurikulum merdeka dengan menonton video mengenai kurikulum merdeka dan pilih opsi awal kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu setelah daftar, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk menonton, mempelajari kurikulum merdeka 2 video mengenai kurikulum merdeka itu apa. Kemudian setelah nonton video, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi kuesioner. Ini sesuai dengan sekolah Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu sendiri. Opsi yang mana nanti akan dipilih akan direkomendasikan. Tentunya meskipun ada rekomendasi, Bapak Ibu akan bisa memilih kembali sesuai dengan yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua. Nah, ini khusus untuk satuan pendidikan swasta, unggah surat izin dari yayasan. Kemudian setelah mengisi kuesioner, pilih kategori kurikulum merdeka, bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Kemudian pendaftar selesai, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Ini adalah langkah tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar. Nanti saya akan pandu dengan tutorial secara live cara mendaftarkannya. Kemudian yang ini adalah tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar IKM di tahun 2022 dan ingin mengubah opsi. Caranya bagaimana? Yang pertama, masuk ke PMM sama dengan akun Belajar ID. Kemudian yang keduanya, buka halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik mulai. Setelah klik mulai, Bapak Ibu, pastikan data diri dan satuan pendidikan sesuai antara nama kepala sekolah dan juga nama sekolahnya. Kemudian yang keempatnya adalah lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Kemudian pilih kategori kurikulum merdeka bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu silakan di situ bisa memilih opsi atau mengganti opsi yang sudah Bapak Ibu pilih di tahun 2022 ingin menggantinya di tahun 2023. Kemudian yang berikutnya adalah pendaftaran selesai, Anda mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Nah, ini adalah tata cara secara umum
untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsi. Kemudian ini apa perbedaan pengisian langkah pendaftarannya antara yang pendaftar baru dengan sudah mendaftar di tahun 2022. Ini bedanya Bapak Ibu. Yang pertama login ke PMM dengan akun belajar ID, dua-duanya harus. Mulai pendaftaran iya, kemudian pastikan data diri itu iya, sudah benar atau tidak. Nah bedanya adalah kalau yang baru harus mempelajari kurikulum Merdeka, menonton video dulu. Kalau yang sudah mendaftar di tahun sebelumnya tidak usah, ya. Kemudian surat yayasan untuk sekolah swasta harus membuat surat izin yayasan. Kalau yang di tahun 2022 sudah mendaftar, ini tidak usah. Yang lainnya sama ya, melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner, memilih opsi kurikulum Merdeka, dan melihat serta memastikan rekap status pendaftaran telah selesai ya. Ini bedanya hanya di sini saja. Kalau yang sudah mendaftar di tahun 2022, tidak usah menonton video dan tidak usah mengunggah surat izin yayasan lagi dari yayasan bagi sekolah swasta ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan gambaran secara umum, kemudian Bapak Ibu silakan saksikan video berikutnya terkait dengan pendaftaran IKM secara live. Nanti saya akan sampaikan, akan saya buatkan tutorial, akan saya kirimkan tutorialnya secara live bagaimana cara mendaftarkan IKM. Kemudian yang keduanya mengatasi kendala yang dihadapi akun belajar, mulai dari akun belajar, kepala sekolah yang PLT, atau guru yang baru diangkat menjadi kepala sekolah, dan kendala-kendala lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk kendala-kendala ini, apabila Bapak Ibu sudah mendaftar dan mendapatkan kendala, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan identifikasi kendala-kendalanya apa, kemudian saya akan bagikan, akan saya buatkan videonya untuk mengatasi kendala tersebut. Ya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendaftaran IKM yang Bapak Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sekolah kita mulai tahun 2023-2024 sudah menggunakan kurikulum Merdeka sesuai dengan pilihan Bapak Ibu semuanya di masing-masing opsi kurikulumnya. Sukses terus, sehat terus, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.